Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih. Selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara yang tidak dapat beribadah di gereja. Kiranya ibadah kita saat ini membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa hormat dan sukacita, marilah kita menghadap Tuhan yang Maha Pengasih, yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga saat ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 3. Ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau sendiri telah menjanjikan bahwa jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami.
dan berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Terlebih lagi, berilah kami pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan hidup kekal dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan epistel sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat 5. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan.
kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami orang berdosa yang malam ini datang ke hadirat-Mu. Kami menyesali dan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Di muka Tuhan betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ya Tuhan, betapa sering kami menyakiti hati-Mu dan membangkitkan murka-Mu pada kami. Begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Lindungilah hatiku di rahmat
kita memasuki pengakuan iman. Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan 2, Marulopolop Tondiki. Saudara-saudara yang kekasih, untuk menikmati firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh beribadah sekalipun dalam suasana yang berbeda. Terima kasih Tuhan, sejenak kami hendak disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, Minggu Jubilate 3 Mei 2020, diambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36.
Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Dari seorang gembala domba menjadi seorang pemimpin bangsa besar. Perubahan hidup yang dialaminya tidak membuat ia lupa diri. Bagi Daud, kesuksesan hidup yang dinikmatinya diimani sebagai kasih Tuhan. Karena itu, Daud selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur Daud bukan hanya di mulut, tetapi juga melalui perbuatan. Daud bersyukur dengan memberi perhatian untuk memelihara tabut perjanjian Allah. Ia menempatkan tabut itu ke Yerusalem. Saat pemindahan tabut Allah itu, Daud sangat bersyukur dan bersukacita. Sukacita Daud begitu meluap. Luapan sukacitanya nyata dalam puji-pujian yang dikumandangkan bagi Tuhan. Daud bernyanyi dengan penuh sorak-sorai. Ia sungguh-sungguh berjubilati. Daud merasakan bahwa alam pun turut bersukacita. Ia melukiskan langit bersukacita dan bumi turut bersorak-sorak. Gemuruh laut dan guncangan angin bukan hal yang menakutkan. Malahan, gemuruh laut dan guncangan angin telah membuat pohon menari-nari. Sepertinya ciptaan lain pun mengerti akan kasih Tuhan. Mereka turut memuji-muji Tuhan di tempat kudusnya. Sungguh saudara-saudara, Daud menikmati seluruh peristiwa alam itu sebagai keindahan. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah rasa sukacita itu, sesungguhnya umat Tuhan juga sedang mengalami ancaman dari bangsa lain. Namun bagi Daud, Tuhan berkuasa mengendalikan segala bangsa yang memelihara umat pilihannya. Pada saatnya, bangsa-bangsa lain pun turut memuliakan Tuhan sebagai Raja. Bahaya yang mengancam tidak membuatnya putus asa, melainkan tetap berpengharapan. Ia berpengharapan kepada Tuhan. Luapan sukacita, sorak-sorai, dan harapan. Daud mengajak umat berseru, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah. Saudara, di dalam bacaan kita ini, umat Tuhan mengungkapkan syukur atas pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Ada banyak memang pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi umatnya
dan tentu bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini mengajak kita sekalian untuk turut bersorak-sorai. Kita sebagai orang percaya sepatutnya merasakan kasih Allah. Kasih yang terjadi dalam hidup ini membuat kita bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Allah. Sorak-sorai adalah gambaran sukacita, semangat, dan harapan. Apalah atau siapalah manusia di hadapan Tuhan? Manusia hanya debu dan lumuran dosa. Tapi Tuhan senantiasa mengasihi. Manusia begitu rendah di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan berkenan mengangkat umat-Nya. Manusia hanya dapat bersyukur dan memohon belas kasih Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tuhan menghendaki manusia untuk mensyukuri atas semua pengasihan Tuhan. Kita pun masing-masing tentu memiliki pengalaman iman, di mana kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Apa yang kita nyatakan dengan peristiwa itu? Bukankah itu membuktikan ada kekuatan di luar diri kita? Apakah kekuatan itu kita aminkan sebagai perbuatan Tuhan atas diri kita? Harapan merupakan hal penting dimiliki setiap manusia dalam hidup ini. Dan sesungguhnya itu yang mencirikan orang percaya. Berharaplah akan tiba kebaikan dan keindahan dalam hidup ini. Bersyukur adalah perbuatan Allah yang dikehendaki dari setiap orang yang menyatakan percaya kepada Tuhan. Ungkapan syukur kepada Allah harus dilakukan dengan sukacita. Kalau ibadah kita adalah bagian dari pengungkapan syukur, maka seharusnya ibadah kita lakukan dengan semangat. Semangat ibadah tetap bergelora sekalipun hanya di rumah. Ibadah adalah rasa syukur pada Tuhan atas pengasihannya, sehingga kita layak bersukacita, memuji dan menyembahnya. Saudara, ancaman yang sedang terjadi saat ini janganlah membuat hati kita surut untuk merasakan kasih Allah. Bersyukurlah atas kasih Allah. Bersorak-soraklah atas kasih Allah yang ajaib dalam hidup kita. Berharaplah senantiasa kepadanya. Sebab di balik peristiwa yang terjadi saat ini, sesungguhnya kita juga boleh menikmati kasih Allah. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Temukan kasih Tuhan dalam suasana sulit ini. Kita mestinya tidak hanya melihat kesulitan yang terjadi, tetapi juga dapat menemukan keindahan, manfaat, atau makna atas stay at home ini. Karena itu, bersyukurlah, jangan stres, dan berharaplah hidup kita akan segera dipulihkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menuntun kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Bahkan kami boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami dalam mengarungi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami senantiasa. Berkati keluarga kami, berkati masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berkati pemerintah, berkati para ahli medis yang berjuang dalam penyembuhan orang-orang yang sakit. Berkati juga ya Tuhan kehidupan kami senantiasa. Berikan
atau perlengkapi kami ya Tuhan atas segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, untuk mempersiapkan kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1, Dung Sonang Rohaku. Dung sonang rohaku di ban Yesus ni, orsume mutan di son, napus dorohaku itu di pasana tutup rohku, sonang do di pasana tutup rohku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menopang kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kasih. Dengarkanlah firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan dari 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati terutama, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.